Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, saya sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan saat ini boleh berbagi tentang kehidupan pengalaman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Linawati yang punya panggilan waktu kecil Lime. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Bersyukur saya diberikan seorang suami yang setia mendampingi saya dan 3 orang anak yang hadir di dalam pernikahan kami. Dalam menjalani hidup ini, kadang-kadang jalan itu tidak selalu rata. Selalu ada hambatan, ada kerikil-kerikil yang menghalangi atau bahkan batu besar yang menghalangi sehingga menghambat perjalanan hidup kita. Persoalan, pergumulan, Tuhan izinkan untuk melatih kita semakin kuat dan tidak mudah goyah. Percayalah, Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Demikian juga dengan perjalanan kehidupan saya. Ketika saya bekerja di sebuah bank swasta, saya dipercaya sebagai teller atau kepala kasir. Saya merasa aman dengan pekerjaan yang saya terima. Tiap bulan dapat membantu suami, membiayai anak-anak, mendapat gaji yang pasti. Dan saya berharap pekerjaan itu dapat saya miliki sampai masa pensiun saya. Tapi suatu hari tiba-tiba ada email masuk di dalam email saya dan menyatakan bahwa saya termasuk salah satu karyawan yang harus diputus dalam pekerjaan. Karena kondisi pekerjaan waktu itu perusahaan sedang melakukan perampingan atau penghematan sehingga sebagian karyawan harus di-PHK. Sungguh saat itu membuat saya down, putus asa. Kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa saya? Karena saya masih harus membiayai anak-anak sekolah. Saat itu saya hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Saya belum siap Tuhan. Kalau berhenti saya mau kerja apa? Perusahaan mana yang mau menerima saya dengan usia saat ini? Bahwa segala terjadi di dalam hidup saya, kadang-kadang saya tidak mengerti. Apa yang saya alami kadang-kadang tidak seperti yang saya ingini. Saya hanya berserah dan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan atas segala rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tidak selamanya dapat kita miliki. Sewaktu-waktu Tuhan dapat ambil, baik itu pekerjaan, baik itu bisnis, kekayaan, keluarga, bahkan pelayanan kita. Oleh sebab itu, selagi kita diberi kesempatan dari Tuhan, apapun itu, kita harus dapat mempergunakan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan sepenuh hati untuk kemuliaan-Nya. Tuhan itu adalah pemilik hidup kita. Kita hanya dipercaya untuk mengelolanya. Selagi masih diberikan kesempatan, lakukan yang terbaik seperti itu Tuhan. Saya ingat akan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman Tuhan itu sangat menguatkan saya ketika saya betul-betul jauh di hadapan Tuhan. Saya untuk dapat melewati setiap musim kehidupan saya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Firman Tuhan mengatakan itu yang memberikan kekuatan buat saya. Dengan saya resign, saya mempunyai waktu lebih banyak di rumah. Saya bisa lebih banyak baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan terlebih lagi yang saya bersyukur, saya dapat mendampingi mama, mengajak ngobrol setiap hari, merawatnya, bahkan berdoa bersama. Bisa senantiasa cerita-cerita masa lalu, bisa berbincang-bincang dengan mama. Kalau dulu waktu kerja, waktu itu tidak ada karena saya selalu sibuk dengan pekerjaan. Ternyata kesempatan yang Tuhan berikan untuk kebaikan saya, melakukan sesuatu untuk mama. Karena setelah itu beberapa bulan kemudian mama dipanggil Tuhan. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan yang
indah bersama Mama. Tuhan itu sungguh baik, waktu Tuhan itu yang terbaik. Di dalam firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kejadian waktu saya mendapat email dan dapat di PHK dari pekerjaan, waktu itu saya tidak mengerti maksud Tuhan. Tapi ketika saya dengan berjalannya waktu, saya mengerti itu waktu Tuhan yang terbaik untuk saya. Bahwa dalam menghadapi persoalan, selalu andalkan Tuhan dan berani menghadapi masalah itu. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu memberikan jalan keluar, terobosan-terobosan buat masalah kita. Jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan sanggup menolong kita, asal kita tetap hidup dekat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Demikian juga segala yang saya alami, terbukti Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dia selalu cukupkan semua yang saya perlukan. Anak-anak satu demi satu boleh menyelesaikan kuliah, boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu semua karena Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Itu senantiasa terus-menerus Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Saudara-saudaraku, dalam menghadapi situasi yang sulit, tetap bersyukur karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak semakin mudah dalam hidup kita, tapi teruslah bertahan bersama Tuhan. Jangan mudah menyerah, tetap kuat dan terus maju melangkah dengan iman. Karena Tuhan sediakan hari depan yang penuh harapan. Demikianlah kesaksian saya, semoga menjadi berkat dan Tuhan senantiasa dimuliakan. God bless you.